Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Nurdayat dari kelas 10 RWLB nomor absen 36. Saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasi. 1. Pola berpikir. A. Konsep ide atau gagasan. Ide atau gagasan daya respon berpikir yang melahirkan imajinasi berupa rancangan solusi terhadap masalah yang dihadapi sebagai hasil pemikiran, baik yang bersifat spontan maupun melalui proses pemikiran yang lama. Hasil dari berpikir yang panjang pada ide atau gagasan yaitu penalaran untuk menyelesaikan masalah lebih matang. B. Teknik memetakan ide. Tahapan teknik memetakan ide yaitu menentukan tema utama, identifikasi setiap cabang atau subtema, dan kembangkan lagi sub-sub item lebih lengkap dan detail. Teknik memetakan ide. Kompleksitas permasalahan harus diimbangi dengan visualisasi penjabaran ide atau gagasan secara detail, jelas, dan mudah dibaca. C. Konsep algoritma. Algoritma adalah serangkaian proses atau aturan yang disusun dan diurutkan secara sistematis dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. 2. Penyataan dan logika preposisi. A. Definisi proposisi. Proposisi adalah metode untuk menyatakan sesuatu secara utuh sehingga dapat dinilai apakah pernyataan tersebut benar, salah, disetujui, ditolak, diterima, atau disangkal balik di atasnya. Logika proposisi dapat dibagi menjadi 4, yaitu subjek, kopula, predikat, dan kuantor. B. Aspek penggunaan dalam proposisi. Aspek yang digunakan dalam proposisi yaitu aspek bentuk, aspek sifat, aspek luas, dan aspek kualitas dan kuantitas. Logika matematika. A. Negasi adalah metode membalikan nilai sebelumnya yang semula benar menjadi salah dan salah menjadi benar. B. Konjungsi. Konjungsi adalah teknik penggabungan beberapa pernyataan majemuk dengan karakteristik konjungsi kara dan dinotasikan dengan simbol panah atas. D. Disjungsi. Disjungsi adalah teknik perbandingan antara dua pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata atau dinotasikan simbol panah bawah. Implikasi. Implikasi adalah penerapan pernyataan majemuk yang menggunakan kata penghubung jika, maka, dengan notasi simbol panah kanan. E. Biimplikasi. Biimplikasi adalah penerapan pernyataan majemuk yang dibentuk dengan menggunakan kata penghubung jika dan hanya jika, dengan notasi simbol kanan dan kiri. Metode penalaran. A. Definisi. Penalaran adalah proses menyimulasikan ide dalam otak untuk dianalisis, ditimbang, dan diuji secara mendalam. Metode penalaran manusia dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu deduktif, induktif, dan abduktif. B. Deduktif. Metode penalaran yang difokuskan untuk menggali informasi umum, kemudian dirangkum menjadi simpulan secara khusus. Macam-macam deduktif yaitu silogisme dan entimen. C. Induktif. Metode induktif dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis pernyataan secara khusus untuk spesifik menjadi bersifat umum. Aktivitas yang sering dilakukan induktif yaitu analogi, generalisasi, transduktif, memprediksi kebenaran jawaban terhadap persoalan, dan lain-lain. Abduktif. Kesederhanaan. Penjelasan pernyataan berdasarkan fakta akan mempermudah analisis dan proses penalaran. Koherensi. Penggunaan referensi atau rujukan yang valid dan kredibel dalam memberikan penjelasan. Predictabilitas. Penjelasan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan prediksi atau perkiraan yang dapat diterima atau disangkal. Komprehensi. Pemilihan penyajian, penjelasan yang runtut dan menyeluruh secara detail sehingga tidak memunculkan ketidakpastian atau kebingungan. 5. Logika penalaran intervensi. A. Konsep intervensi. Intervensi artinya dalam bahasa Inggris adalah penyimpulan, yang artinya inferensi adalah mekanisme pembuatan simpulan atau konklusi berdasarkan satu atau lebih proposisi. Dalam pelaksanaannya, metode inferensi harus mempertimbangkan faktor implikator atau makna tersirat, baik secara langsung maupun tidak langsung. B. Kebenaran argumen. Argumen merupakan kumpulan pernyataan dengan bagian akhir, dan pernyataan tersebut dapat dikategorikan sebagai konklusi, sedangkan pernyataan yang ditulis sebelumnya dikenal dengan istilah premis atau hipotesis. C. Jenis inferensi berdasarkan jumlah premis. Jenis inferensi dibagi menjadi 2, yaitu inferensi langsung dan inferensi tidak langsung. Metode inferensi dibagi menjadi 4, yaitu modus ponens,
modus tollens, dan modus penambahan disjungtif, dan modus penyederhanaan konjungtif. Logika konversi bilangan. 6. Logika konversi bilangan. A. Jenis dan format bilangan. Pada umumnya, bilangan dikenal dengan kombinasi dari 0 dan 9. Angka-angka tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis bilangan, mulai dari bilangan biner, ternary, desimal, hingga heksadesimal. Dari banyak jenis bilangan tersebut, ada 4 format bilangan yang sering digunakan, yaitu biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. B. Yaitu teknik konversi bilangan. Konversi adalah mengubah bentuk atau dapat dikatakan untuk mengubah suatu bentuk lainnya dengan tetap memiliki arti dan nilai yang sama. Terdapat 2 cara dalam konversi bilangan, yaitu dengan teknik penjumlahan dan teknik pembagian. C. Sistem penyaji bilangan. Ketika seorang user mengetikkan angka 8 dengan keyboard, tombol akan mengubah desimal sebuah angka biner yang dikirim menuju CPU atau prosesor. Proses tersebut merupakan tahap encoding, yaitu tahap mengubah nilai bilangan desimal 8 menjadi biner sebelum dikirimkan ke CPU. Nilai biner pada CPU kemudian diolah dan dikirimkan menuju rangkaian decoder untuk mengubah nilai biner menjadi nilai desimal 8 yang kemudian ditampilkan dalam layar monitor. 7. Berpikir algoritmik. A. Jenis data dalam bilangan. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan metode menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan model ilmu komputer atau informatika yang menuntut berpola pikir runtut, teratur, detail, jelas, memiliki nilai input dan output yang dihasilkan. Nilai yang diinputkan, diolah dan dihasilkan merupakan sebuah data yang dibaca, dihitung, dan dianalisis. B. Teknologi computational thinking. Computational thinking pertama kali dikembangkan oleh Janet Wing pada Maret 2006 sebagai bentuk model mekanisme penyelesaian masalah melalui tahapan analisis masalah, desain sistem, dan implementasi menggunakan pendekatan ilmu komputer dengan tujuan efektivitas dan kecepatan pengambilan keputusan. Contoh teknologi computational thinking yaitu AI, sistem pakar, DSS, inskripsi ROT13, dan algoritma ROT13. Penerapan teknologi CT atau computational thinking yaitu data mining, machine vision, optical character recognition atau OCR, dan face recognition. Kesimpulan, berpikir komputasional atau computational thinking merupakan metode menyelesaikan masalah dengan cara menerapkan model ilmu komputer atau informatika. Contoh teknologi computational thinking yaitu AI, sistem pakar, dan OCR. Pola berpikir adalah hasil dari proses berpikir memberikan solusi kepada masalah. Di dalam pola berpikir terdapat memetakan ide, meliputi identifikasi utama, pengembangan cabang, dan visualisasi detail. Di dalam berpikir komputasional terdapat logika dan penalaran. Logika yang berada di dalam berpikir komputasional yaitu logika proposisi, logika matematika, logika penalaran inferensi, dan logika konversi bilangan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.